Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semuanya. Para mahasiswa, para pembelajar akuntansi, dan sahabat Salimah Tijaroh yang dirahmati Allah SWT, bertemu kembali dengan kami. Saat ini kita akan menyampaikan suatu materi yang terkait dengan akuntansi. Teman-teman pembelajar dan para mahasiswa, mungkin ini bagi mahasiswa baru ya, yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang sekarang sudah mulai belajar akuntansi, terutama adalah pengantar akuntansi 1. Nah, ini kami akan menyampaikan ya tutorial mengenai pengantar akuntansi 1, dan yang modulnya sudah tersedia elektronik booknya, nanti Anda bisa baca di sana. Ini kami akan menyampaikan sebagai pengantar ya, sebelum Anda nanti kuliah. Ya, mungkin dosen-dosen Anda akan menggunakan literatur bahasa Inggris. Nah, ini kita berikan semacam pengantar sehingga Anda nanti mempelajari pengantar akuntansi dengan bahasa Inggris dengan lebih mudah ya. Teman-teman sekalian, dalam mempelajari akuntansi, pertama kali yang harus kita pahami dulu adalah definisi ya, pengertian daripada akuntansi. Nah, definisi ini banyak ya. Nah, kita akan ngambil satu aja dari yang diberikan oleh Giso, penulis buku akuntansi ya, Accounting Principle, bahwa akuntansi merupakan suatu kegiatan yang terdiri atas identifikasi, pencatatan, dan komunikasi suatu kegiatan ekonomi atau keuangan, suatu organisasi baik bisnis maupun non-bisnis yang menghasilkan sebuah output yang berupa laporan keuangan untuk para penggunanya yang berminat untuk digunakan dalam ya pengambilan keputusan ekonominya. Berdasarkan definisi ini ada 3 aktivitas dalam akuntansi, yaitu pertama adalah identify ya, mengidentifikasi transaksi atau peristiwa ekonomi yang dinyatakan nanti dalam satuan mata uang. Yang kedua adalah recording, pencatatan. Ya, nanti ada dalam format dalam akuntansi pencatatan itu dalam bentuk jurnal-jurnal ya. Nanti kita akan bahas. Ya, kemudian yang ketiga adalah communicate, mengkomunikasikan laporan keuangan ini kepada para penggunanya. Ya, mereka menggunakan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan ya. Nah, siapa pemakai informasi akuntansi? Yang pertama adalah pemakai internal users. Ini adalah pemakai informasi yang berada di lingkungan perusahaan ya. Jadi di internal. Biasanya mulai dari direktur utama atau top management ya, kemudian middle management, kemudian lower management. Ya, yang kedua adalah pemakai eksternal. Pemakai luar ini adalah para pensuplai modal ya, ada kreditor ya, misalnya bank-bank yang memberikan permodalan, pinjaman, atau yang kedua adalah pemilik perusahaan dalam bentuk menyetorkan modalnya dalam bentuk saham-saham misalnya. Ini pemakai informasi akuntansi orang atau pihak eksternal ya. Nah, kemudian kita teruskan the building blocks of accounting ini. Nah, dalam akuntansi ini tidak lepas daripada etika dalam pelaporan keuangan ya. Jadi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan harus disusun dengan jujur, akurat, dan andal. Ini adalah 3 kata yang mencirikan etika dalam menyusun laporan keuangan. Jujur artinya tidak bohong. Jadi data akuntansi, informasinya itu memang benar-benar yang terjadi ya. Bukan suatu rekayasa, bukan kebohongan, bukan hoax ya, bukan ya. Ini betul-betul harus disajikan secara jujur sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian akurat ini ya datanya yang bisa dipercaya, objektif ya sesuai dengan kenyataan gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan jujur. Dan yang ketiga andal itu dapat dipercaya, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Kalau sudah jujur, akurat, ya, objektif ya mestinya ini dapat dipercaya. Nah, nanti informasinya bisa silakan diaudit ini. Itu juga dari bukti bahwa laporan keuangan itu dapat diandalkan ya. Kemudian yang kedua adalah standar akuntansi.
Suatu pelaporan keuangan dijamin berkualitas jika para pembuat laporan tersebut menyajikannya sesuai dengan standar-standar akuntansi yang berlaku. Nah, standar akuntansi yang berlaku ini di Indonesia disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia ya. Sedangkan yang internasional ini ada kalau di Inggris ya itu dinamakan badannya International Accounting Standard Board. Kemudian laporannya standar akuntansi dinamakan International Financial Reporting Standard. Nah, kalau di Amerika dinamakan Financial Accounting Standard Board, kemudian badannya yang disebut dengan International Accounting Standard Board ya. Di sini ya di Amerika adalah yang disebut dengan tadi Financial Accounting Standard Board ya. Nah, ini sekarang sudah ada 130 negara yang mengikuti International Standard Board ya, yang IFRS termasuk Indonesia ya. Nah, kemudian yang berikutnya prinsip-prinsip pengukuran. Pengukuran adalah memberikan nilai atribut ya, nilai pada suatu transaksi yaitu nilai satuan keuangan. Nah, di sini ada dua, ada prinsip pengukuran dengan historical cost, biaya historis, dan nilai wajar, fair value ya. Ya, nanti kita akan lihat ya. Apa itu historical cost principle? Bahwa dengan prinsip akuntansi ini maka perusahaan akan mencatat aset perusahaan sesuai sebesar cost-nya, harga perolehan historisnya. Umpama beli mobil ya tadi, mobil on the road 300 juta siap dipakai, ya sudah itu 300 juta adalah dinamakan historical cost. Yang kedua, fair value principle. Prinsip akuntansi ini menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan sebesar nilai wajarnya, yaitu harga yang diterima saat menjual aset atau menyelesaikan liabilitas. Misalnya tadi mobil ya 300 juta, kemudian akhir tahun sudah disusut 50 juta, kan tinggal 250 juta ya, itu namanya adalah nilai buku. Nah, kalau mobil itu dibeli saat itu, berapa nilainya? Misalnya, ternyata nilainya 270 juta. Sementara nilai bukunya 250 juta, maka yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah yang nilai wajar 270 juta. Maka di akhir tahun harus ada pencatatan kenaikan 20 juta. Ini contohnya seperti itu ya. Oke, asumsi akuntansi. Nah, ini karena akuntansi adalah ilmu sosial, maka akuntansi harus memerlukan suatu asumsi-asumsi ya. Beda dengan ilmu pasti, itu tidak perlu ada asumsi-asumsi, sudah bisa dilaksanakan ya. Nah, asumsi pertama adalah monetary unit assumption. Asumsi unit moneter mensyaratkan bahwa perusahaan hanya mencatat transaksi-transaksi yang dapat dinyatakan dalam nilai uang. Jadi harus dinyatakan dalam nilai mata uang, misalnya rupiah, dolar, yen, dan sebagainya. Jadi tidak ada menggunakan ukuran yang lain. Misalnya direktur utama, berapa nilai direktur utama itu? Nggak bisa dilihat, nggak bisa diketahui karena tidak ada nilai satuan uangnya gitu ya. Yang kedua adalah economic entity assumption. Ini asumsi entitas ekonomi mensyaratkan bahwa aktivitas suatu entitas harus terpisah dan dibedakan dengan aktivitas pemilik entitas tersebut. Ini asumsi yang kedua. Jadi kegiatan pemilik pribadi dengan kegiatan bisnis itu harus dipisahkan ya. Jadi misalnya membayar biaya kuliah anaknya itu nggak boleh menjadi biaya perusahaan, contohnya seperti itu ya. Baik teman-teman, kita bagian yang D adalah bentuk-bentuk perusahaan. Nah, sama-sama mungkin teman-teman juga sudah tahu lah ya, waktu di SMA mungkin sudah belajar juga. Ada yang pertama yang namanya perusahaan perseorangan. Nah, perseorangan ini perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Jadi misalnya kita punya toko ya sebagai perusahaan dagang, itu sebagai perusahaan perorangan ya, kita yang penyetor modal, kita yang menjalankan kegiatan, dan kita juga yang sebagai menanggung utang-utang perusahaan. Itu ciri dari perusahaan perorangan. Yang kedua adalah perusahaan persekutuan atau partnership. Nah, persekutuan merupakan jenis perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan diasosiasikan sebagai mitra atau partner. Misalnya kita punya perusahaan dengan pemiliknya 3 orang ya, tapi ini bukan perusahaan yang ketiga ya, ini partnership ya, sama-sama misalnya dari 3 itu yang 2 aktif, yang satunya tidak aktif ya nggak apa-apa, nanti pembagian keuntungannya akan bisa ditentukan gitu ya.
Yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau corporation. Sebuah perseroan terbatas adalah suatu perusahaan yang dibentuk sebagai entitas hukum yang terpisah dan kepemilikannya terbagi dalam saham-saham yang dapat dipindah tangankan ke pihak lain. Nah, di sini yang ketiga ini betul-betul sudah badan hukum ya. Pemiliknya ini dia memiliki perusahaan itu dengan membeli saham-saham. Jadi saham itu bukti kepemilikan terhadap perusahaan perseroan terbatas atau corporation. Ya, saya kira itu teman-teman sebagai pengantar di episode ini untuk mengantarkan Anda untuk belajar lebih lanjut ke pengantar akuntansi ini. Nanti kita akan lanjutkan di episode yang kedua ya. Bagi Anda yang belum menjadi premium member, silakan mendaftar di www.salimatijaro.co.id agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa di website ini kami sudah menyediakan ada lebih dari 200 judul ya, e-book maupun e-modul. Nah, termasuk pengantar akuntansi ini sudah ada di dalam website ini. Kalau Anda menjadi premium member maka Anda bisa membaca semua e-book dan e-modul yang ada di website kami. Nah, ini pengantar akuntansi juga termasuk di sana. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like dan share ya kepada teman-teman Anda sehingga teman-teman Anda juga bisa memperoleh manfaat dari informasi ini. Terima kasih ya sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.